Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa mawalah. Alhamdulillah, setelah sekian lama baru sempat lagi buat video. Saya akan melanjutkan kisah perjalanan karir saya di perhotelan. Dalam hal ini, setelah menceritakan sedikit mengenai Solo tidak banyak cerita karena di Solo ini hanya sekitar 5-6 bulan. Istri saya saat itu hamil 8 bulan, kemudian saya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan Makassar. Saat itu saya tidak dapat di Makassar, tetapi dapatnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, saya bergabung di Swissbell Hotel Kendari itu di tahun 2013 Agustus hingga dengan 2016 di November. Awal mula masuk ke Swissbell Hotel Kendari ini sebagai F&B manager. Jadi ketika di Solo apply ke Swissbell Hotel, tepatnya di Kendari itu, diinterview oleh Regional Director of HR-nya Swissbell Hotel International. Proses interview berlangsung, kemudian interview dengan GM-nya saat itu Pak Fauzi Firdaus. Alhamdulillahirrabbilalamin, dimudahkan sama Allah, kemudian diterima. Nah, awal berkarir di Swissbell ini jadi F&B manager. Singkat ceritanya hanya 1 tahun jadi F&B manager, kemudian dipromot ke Executive Assistant Manager atau EAM, tapi incas juga untuk F&B leader. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Swissbell Hotel Kendari ini di zaman itu adalah hotel yang terbaik di Kendari. Hotelnya tidak terlalu besar, tetapi lokasi strategis pas di depan, kalau di sana disebutnya KB atau Kendari Beach. Nah, pas di depan Kendari Beach. Hotel itu favorit, ada kolam renang, meeting roomnya cukup banyak, ada 9, bisa disekat jadi 3 ballroomnya, kemudian ada lounge-nya, ada restorannya itu kita sebut Swiss Cafe, kemudian ada pool and bar, ada gym, ada spa, lengkap. Ada 109 kamar, ada President Suite, Executive Suite, Junior Suite, sampai dengan Super Yacht. Cukup besar hotel ini, alhamdulillah. Salah satu properti yang bagus di Swissbell Hotel International. Cuman memang tampilan dari depan itu seperti ruko. Untungnya depan parkirannya itu agak luas. Jadi alhamdulillah hotel ini leading di Kendari saat itu, di tahun 2013 itu. Saya masuk jadi F&B manager. Nah, disinilah cerita panjang mengenai karir saya di F&B berkembang dan berakhir di posisi FBM itu kurang lebih tepat setahun. Alhamdulillah dipromot menjadi Executive Assistant Manager. Nah, berbagai macam event terselenggara di kota ini. Banyak yang saya syukuri, termasuk di dalamnya adalah bagaimana saya buat konser-konser DJ di area parkir maupun di dalam indoor di Wakatobi Lounge itu begitu banyak. Di sanalah pula pertama kali meng-create stand up Indo Kendari bersama teman-teman di sana. Sebetulnya stand up Indo Kendari itu sudah ada, tetapi wadahnya belum ada. Tempatnya untuk mereka berkumpul, tempatnya mereka untuk base camp belum ada. Akhirnya saya saat itu mencari siapa pentolan dari stand up Indo KDI dan ketemulah dengan Inal Tora dan Bang Arham. Bang Arham saat itu masih kerja di Kendari, di salah satu ada di salah satu media cetak di Kendari, sedangkan Inal Tora itu teman kita, salah satu tutor di JIL saat itu. Nah, kami dipertemukan, alhamdulillah. Kita bikin stand up night setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis. Kita bikin akhirnya kita datangkan event, ada Arik Kriting saat itu, kita datangkan Ernest Prakasa, Ardit Erwanda, Abdul Arsyad, dan momen yang paling saya tidak bisa lupakan di hotel ini adalah bagaimana kita mengorbitkan salah satu bintang yang saat ini
menjadi bintang atau artis terkenal, yaitu Raim Laude. Cikal bakal Raim Laude itu sebetulnya muncul dari stand up comedy sebelum jadi penyanyi Komang, kemudian penyanyi Cemburu dan segala macam lagu-lagunya saat ini. Awal mulanya sebetulnya Raim itu adalah stand up comedian. Habis tampil di kita, kemudian kita kasih kesempatan manggung bersama dengan stand up Indo tim yang lainnya, stand up Indo Kendari tim yang lainnya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk maju ke kancah nasional, ikut stand up Akademi Indosiar kalau tidak salah, Suca kalau tidak salah, stand up Akademi. Kemudian alhamdulillah, singkat cerita, kita tidak perlu berpanjang lebar, kita sudah tahu siapa Raim Laude. Mungkin sebagian perjalanannya ada di part of our history lah. Tetapi tidak lepas dari tentunya perjuangannya dia dan keluarga. Berikut juga mungkin doa-doa orang-orang baik di sekelilingnya dia. Nah, di Kendari ini pula kami bikin konser yang besar, meskipun mungkin masa-masa sekarang saya cukup, ya itu adalah masa lalu yang tidak boleh kami ungkit, dimana itu sebenarnya adalah zaman jahiliyah. Bikin konser DJ, kemudian pesta miras dan segala macam, itu jahiliyah. Nah, alhamdulillah alamin, kurang lebih hampir 4 tahun di Kendari, berbagai macam dinamika di hotel itu, alhamdulillah banyak sekali perkembangan kedewasaan berpikir. Kemudian anak pertama kami juga lahir ketika saya bertugas di Kendari, anak kedua kami juga demikian. Nah, dinamika yang ada di Sisbel ini memang cukup banyak karena cukup panjang perjalanannya. Namun demikian, perjalanan ini menjadikan saya batu loncatan ke karir saya. Sebelum di Kendari kan di sebelum di Sisbel kan di Novotel di Solo. Nah, saya bergabung pertama kali di Akor itu, kalau lihat cerita sebelum-sebelumnya kan di Mercure Pontianak, Mercure Padang, Novotel di Solo, kemudian pindah ke Sisbel. Nah, di tahun 2016 saya lihat di LinkedIn dan postingan salah satu GM senior saya mencari eksekutif asisten manager. Saat itu saya apply. Begitu saya apply, dibalas sama Pak Adrian Hananto, saat itu masih menjabat sebagai Director of Mobility, yang alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi Director of Operation Indonesia. Nah, beliau nanya saya, dulu 2013 di Novotel di Solo, kenapa kamu keluar? Saya jawab apa adanya, saya sampaikan bahwa saat itu saya harus pindah karena istri saya hamil, Pak, saya harus lebih dekat sama keluarga. Nah, habis itu beliau forward CV saya ke Pak Dodit. Saat itu Pak Dodit adalah General Manager Ibis Surabaya City Center. Ya, singkat cerita, ngobrol sama Pak Dodit, kebetulan Pak Dodit adalah GM senior yang dimana saya ikut beliau dari sejak beliau EAM di Mercure Pontianak, beliau jadi GM di Mercure Padang, kemudian setelah beliau GM di Surabaya City Center, beliau interview saya dan alhamdulillah saya keterima menjadi EAM-nya Pak Dodit di Surabaya City Center. Nah, seperti itu perjalanan kisahnya. Untuk Sisbel Hotel Kendari, saya sangat appreciate dan berterima kasih dengan hotel ini. Hotel ini luar biasa mengantarkan saya ke jenjang karir yang lebih tinggi. Namun, semua perjalanan ini tidak ada yang bisa disesali, semua harus disyukuri, dan Sisbel Hotel Kendari adalah salah satu hotel yang tidak akan bisa saya lupakan. Di mana hotel ini betul-betul memberikan saya kesempatan luas untuk berpikir, dan mungkin dengan video ini juga saya berterima kasih sekali untuk Bapak Fauzi Firdaus. Bapak Fauzi Firdaus ini adalah sosok GM yang luar biasa menurut saya. Beliau cerdas, bukan basic F&B, beliau basic rooms. Beliau memberikan kesempatan saya untuk lebih banyak belajar dan berkembang di sana. Dan ketika saya jadi EAM beliau, alhamdulillah beliau appreciate apa yang saya lakukan dan memberikan banyak kesempatan bagi saya untuk memimpin dan belajar. Meskipun pada masanya sebetulnya saya adalah asisten GM yang membawahi beberapa HOD yang senior, tetapi
tergantung bagaimana kita membawa diri. Saya dihargai dan dihormati oleh head of department lain, which is itu usia mereka lebih tinggi di atas saya. Tetapi kita tetap saling respect dan bekerja sama. Dan saat itu almarhum Pak Jeffrey Mohtar juga ada. Di dalam perjalanan karir ini di Swiss Bella Hotel Kendari ini, saya kadang-kadang seperti contoh Pak Jeffrey almarhum, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya. Pak Jeffrey ini jauh sekali di atas saya. Saya masih training di Hotel Claro, beliau sudah asisten housekeeping manager atau asisten housekeeper. Tetapi ada masa di mana saya dipertemukan selevel dengan beliau, saya FBM, beliau executive housekeeper. Bahkan satu ketika kemudian hari saya jadi atasannya beliau, saya tetap menaruh respect sama beliau. Saya tetap panggil beliau om, saya panggil di dalam pekerjaan sehari-hari saya tetap panggil beliau om. Sometimes dia panggil saya nak juga seperti anaknya. Nah, itulah kerjasama yang membuat hotel itu harmonis, dan hotel kami leading saat itu. Hotel yang kami pimpin, yang kami tempati bekerja di Swiss Hotel Kendari itu menjadi hotel yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan ini tidak cukup sampai di situ. Part of Swiss Hotel Kendari ini sebenarnya banyak sekali yang bisa diceritakan, tetapi setelah 3 tahun berkarir, hampir 4 tahun berkarir di hotel itu, saya kembali ke Accor. Nah, bagaimana kisah selanjutnya di Accor? Insya Allah kita akan ketemu di part 6 selanjutnya. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti perjalanan saya, channel saya. Kita akan ketemu dengan video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sukses untuk semua, dan untuk orang-orang yang telah membersamai saya di sepanjang karir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah melimpahkan begitu banyak kebaikan kepada Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.